Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi tim SAR gabungan mengevakuasi 18 korban longboat yang tenggelam di perairan Sipora, Sumatera Barat dalam kondisi selamat ke dermaga Tua Pejat dengan menggunakan kapal SAR Ramawijaya. Sebagian korban mengalami dehidrasi. Sebanyak 17 orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi selamat. 7 orang ditemukan di Dusun Mapinang Utara dan dievakuasi tim SAR ke dermaga Pusapat. Sedangkan 10 orang lainnya ditemukan di Dusun Guluk-Guluk dan juga telah dievakuasi tim SAR ke dermaga Pusapat. Ke-17 korban langsung dievakuasi dari dermaga Pusapat ke dermaga Tua Pejat dengan kapal SAR Ramawijaya 240 untuk mendapatkan perawatan medis. Yang pertama yang 7 orang itu di Mapinang Raya di Pakai Utara. Kemudian yang 10 ini di Dusun Guluk-Guluk. Ya. Yang terakhir ini mengaung-ngaung satu orang ini mengaung-ngaung. Iya, tapi masih kita menuju ke sana. Kita masih konfirmasi. Nanti saya dengan tim SAR gabungan ini akan mengkonfirmasi terkait dengan yang 1 orang ini. Karena tim kita masih menuju ke sana. 17 dari 18 penumpang dilaporkan selamat, sementara 1 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Korban yang belum ditemukan diketahui bernama Guntur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum berhasil diselamatkan, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian meminta pertolongan setelah kapal terbalik. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan yang datang. Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan bot penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK. Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN SAR Ramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak, ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. 5 orang saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra,
korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Tidak hanya itu, Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Kejagung menyebut pemeriksaan Nadiem hari ini sangat penting bagi penyidik. Nadiem Makarim tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Selasa pagi pukul 9, didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem juga membawa sejumlah berkas. Ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menyebut pemeriksaan Nadiem hari ini sangat penting bagi penyidik untuk mengkonfirmasi informasi yang sebelumnya didapat penyidik. Ya, barangkali itu juga bagian dari materi yang akan dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan. Ya. Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu penyidik juga sudah melakukan penggeledahan ya, dan penyitaan di tempat itu, dan berbagai barang bukti baik berupa dokumen. Tentu penyidik melihat ada urgensi ya, keterkaitan yang bersangkutan, maka penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi terkait dengan informasi, dan tentu fungsinya kan mengumpulkan bukti-bukti. Pada pemeriksaan sebelumnya 23 Juni lalu, Nadiem diperiksa selama 12 jam. Saat itu, Kejaksaan Agung juga memeriksa staf khusus dan sekretaris pribadi Nadiem. Sementara belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifa di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore Hadisti, apakah pemeriksaan Nadiem Makarim masih berlangsung? Ya, baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga saat ini masih berlangsung. Tadi proses pemeriksaan ini dimulai pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris. Artinya hingga saat ini proses pemeriksaan sudah berlangsung kurang lebih selama 8 jam. Adapun kehadiran Nadiem pada hari ini merupakan dirinya sebagai saksi memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, di mana dari pemeriksaan ini Nadiem dimintai keterangannya terkait. Baik pemirsa, ini saat ini juga sudah keluar dari pihak Kejagung untuk akan memberikan statement terkait pemeriksaan hari ini. Kita akan mendengarkan bersama seperti apa pernyataan setelah proses pemeriksaan berlangsung. Saya Indra dan Bang Dayung, ya kami penasihat hukumnya Ibrahim. Intinya begini, kami belum mendapatkan informasi apapun, hanya klien kami dibawa dari rumahnya, kediamannya ke sini, dan kita baru dapat informasi dari keluarga, dan akhirnya kita menyusul ke sini.
Tapi tentang apa dipanggil, kita belum tahu apa hasilnya dari dalam. Cuman informasi yang perlu kami sampaikan, kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan lah. Jadi fokus dengan kesehatan. Tapi hari ini dijemput dari kediamannya Mas Ibrahim, dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk mau datang melihat kondisinya nanti katanya di dalam, karena kami harus menunggu karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pembicaraannya, karena menurut kami pun juga ini ya kami kaget juga dijemput dari rumah. Jam berapa Pak? Informasi jam berapa? Setengah satu. Kurang lebih setengah satu, jam 1. Tadi begitu saya juga lagi ada di luar, langsung menyusul ke sini. Gitu. Selain Mas Ibrahim yang dijemput paksa sini, ada dokumen atau barang yang diambil dari kediaman? Belum ada, karena kan sudah pernah digeledah dulu. Karena nggak ada dokumen apapun, dan kita pun sudah serahkan dokumennya semua apa yang jadi pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya sudah kita lampirkan. Hanya kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja. Mungkin hari ini sama-sama kita tunggu karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu karena begitu dibawa beliau sampai duluan, saya baru nyusul. Kami baru menyusul gitu. Ya. Ada upaya konfrontasi namanya Pak? Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini gitu. Bang, tadi disebutkan ini sebenarnya udah diminta untuk dilakukan penundaan. Artinya hari ini sebetulnya Mas Ibrahim juga diperiksa jadwalnya. Harusnya memang surat panggilan hari ini. Cuman kita sudah infokan dari minggu lalu kalau yang bersangkutan akan fokus untuk kesehatannya, dan bahkan sudah kita kirim hari Senin lalu surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam gedung bundar, diterima dengan baik, ada tanda terima juga, ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan. Harusnya tidak boleh hari ini, tidak bisa hadir lah hari ini, resmi kita udah gitu. Harusnya dari tim Mas Ibrahim sendiri maunya kapan itu? Ya tunggu dia selesai proses kesehatannya pulih dulu baru kita datang lagi. Kenapa Pak? Sakit apa Pak? Ada sakit yang serius lah. Berarti artinya dia 3 kali diperiksa di Kejagung? Udah kali ketiga diperiksa Kejagung, sudah kali ketiga. Abang bos sesuatu Bang, dokumen gitu? Sudah, dokumen sudah diserahkan tadi ke Ibrahim. Nanti dia yang paparin sendiri ke dalam kejaksaan. Saya tadi udah minta coba untuk mendampingi. Cuman untuk saat ini mungkin masih Ibrahim sendiri yang masih boleh diperkenalkan masuk gitu. Ada informasi sampai jam berapa? Justru kita masih menunggu. Tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi, belum dapat juga. Ya mudah-mudahan dia dapat informasi, nanti pasti kita akan share ke teman-teman. Bang, itu sakit serius pengobatannya di dalam negeri sini apa di luar negeri? Di dalam, karena di luar negeri kan nggak bisa. Nah, masih di dalam negeri, dan itu udah terlampir surat keterangan sakit yang resmi kok, dari rumah sakit yang ternama kok, bukan yang abal-abal. Kalau tadi dokumen yang dikirimkan apa? Masih keadaan sakit, dia masih keadaan sakit, tidak sehat, dan itu ya lagi nggak fit lah. Harusnya minggu ini ada tindakan dalam minggu ini tindakannya, tapi karena ada kondisi ini mau nggak mau diutamakan kan, seperti ini gitu. Makanya begitu. Ini berarti panggilan ketiga ya Pak ya? Panggilan ketiga, ini panggilan ketiga benar. Tapi jenis ini gini, jadi dia berapa kali hadir itu begitu dipanggil 1 ataupun 2, kalau dia datang lagi itu panggil lagi ke panggilan 1 gitu loh. Yang ini panggilan ke-1 yang di reschedule, bukan di 3 kali panggilan terus dijemput paksa, beda. Ini panggilan pertama yang di reschedule gitu loh, karena dia mengalami pengobatan yang serius gitu loh. Itu jadi kita pun kaget kenapa bisa sampai dijemput ke rumah gitu loh. Itu yang membuat jadinya. Tapi kan di pemeriksaan sampai kemarin kayaknya Mas Ibrahim sudah ada, tapi kondisinya ya udah, memang dari dulu dia ada sakitnya dari dulu. Hanya kali ini mungkin namanya orang manusia yang kepikiran, ada pikiran. Kalau yang kesini tuh bukan sehat-sehat aja, sebenarnya dia lagi pengobatan juga. Cuman kan dia nggak nunjukin di media kalau dia itu sakit gitu loh. Sakit apa sih Bang? Ada sakit yang harus nanti kita. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan keterangan pers dari Indra, kuasa hukum mantan staf sus Nadiem Makarim, yang informasinya hari ini dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu sebelumnya Kejaksaan Agung telah mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor Gotoh yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktek haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah.
Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh pada pekan lalu. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Sebelumnya dalam konferensi persnya, Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini tercium sejak Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Joristan. Dari keterangan mereka lah, Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem keluar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat, apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat, itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg patuhi fatwa MUI. Emil Dardak menilai dalam fatwa tersebut ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Emil Dardak meminta pegiat atau pengusaha sound system atau sound horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur.
karena di dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat. Aturan tersebut berisi larangan penggunaan sound horeg melebihi batas wajar karena membahayakan kesehatan telinga berdasarkan fatwa MUI yang berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Larangan lainnya karena sound horeg merusak fasilitas umum dan barang milik orang lain, serta menampilkan musik diiringi pria wanita yang berjoget membuka aurat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Betul. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada. Fatwa haram sound horeg ini dikeluarkan setelah MUI Jawa Timur mendapat laporan dari masyarakat di Kediri pada 3 Juli 2025 dan dilakukan sidang Batsul Masail yang menghadirkan pelapor, pengusaha sound horeg, serta dokter ahli THT. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun, ada juga yang menganggap bisingnya suara mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara karnival bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur. Sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas sound horeg. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Tak jarang iring-iringan sound horeg justru berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa. Seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Dentuman suara musik yang keras dari sound horeg membuat genting sebuah rumah berantakan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Gerald Vandenberg menjanjikan timnas Indonesia U23 akan melakukan sesuatu yang istimewa di Piala AFF U23. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews sore.